peningkatan ya pendapatan laba bersih dari emiten Antam itu double digit hingga triple digit nih growth-nya secara percentage. Dan kalau kita lihat juga bahwa di tahun 2025 akhir itu harga emas juga mengalami lonjakan hingga belasan persen. Ya baik pemirsa dan kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Abdul Haq Al-Faruqi Investment Spesialis Makmur. Baik Mas Abdul, tadi kalau kita lihat sedikit tampaknya ini saham-saham komoditas emas cukup mendominasi di jajaran top gainer. Sebetulnya sebelum kita bahas saham emas itu sendiri, kalau bicara mengenai harga komoditas emas nih Mas, di tengah situasi geopolitik yang saat ini sebetulnya sudah cenderung mereda, tapi Anda melihat proyeksi penguatannya ataupun apa ya kemudian uncertainty ini masih seberapa jauh sih mempengaruhi harga komoditas emas? Iya, kalau kita lihat, memang resiko geopolitik di saat ini ya sudah mulai mereda, seperti saya mention sebelumnya Venezuela, Greenland, Iran juga sudah, mereda, tidak ada isu negatif sama sekali. Tetapi di sini ada kekhawatiran yang diproyeksikan masih akan berlanjut. Ya, Kita lihat saja dalam 2 bulan terakhir yaitu Amerika Serikat, menginvasi beberapa negara seperti Venezuela, Iran, lalu terbarunya Greenland gitu kan. Tidak menutup kemungkinan ya Amerika Serikat masih akan melakukan tindakan serupa di negara, yang lainnya. Meskipun kita tidak tahu di negara mana ya, tapi biasanya Amerika Serikat melihat negara-negara dengan, negara-negara sekutunya ya, yang ya, memiliki potensi mineral tinggi, itu akan, berpotensi datangin ya oleh Amerika. Seperti contoh Venezuela itu ada, penyimpanan minyak terbesar di dunia ya, bukan produksi, tapi penyimpanannya. Lalu juga dari Greenland, di situ ada rare earth ya, mineralnya. mhm, Dan ya mungkin kita tidak bisa menutup mata bahwasannya masih ada potensi ke depannya, sehingga untuk saat ini harga emas itu memproyeksikan ya, harga saat ini sudah memproyeksikan, kejadian yang ada di masa depan. Sehingga saya bisa bilang bahwa harga emas saat ini sudah price in ya, meskipun memang belum ada sentimen-sentimen negatif yang keluar. Di sisi lain juga seperti pembentukan Board of Peace ya, lalu juga, Amerika Serikat keluar dari WHO itu sebenarnya juga menjadi sentimen negatif di mana ya. nantinya akan ada ketidakstabilan, global yang terjadi antara negara Amerika Serikat dengan negara-negara yang ada di organisasi seperti PBB dan WHO. Itu menjadi, katalis kenapa harga emas terus-terusan mengalami kenaikan hingga level 5.000 sekarang di atas. Baik baik. Untuk itu beberapa saham yang direkomendasikan nih oleh, Mas Abdul pada perdagangan pagi hari ini ada Antam, Inco, dan juga MAPI. Apakah kemudian, salah satunya kenapa Antam direkomendasikan ini seiring dengan tadi ya, proyeksi harga komoditas emas yang masih, sangat positif untuk, terus menguat Mhm. atau, proyeksinya seperti apa nih, Mas Abdul? Ya, kenapa saya memberikan rekomendasi saham Antam ya, di sini saya melihat bahwasannya ada potensi lebih tinggi nih untuk saham Antam yang melihat bahwasannya di tahun 2025 lalu ya, peningkatan ya pendapatan laba bersih dari emiten Antam itu double digit hingga triple digit nih growth-nya secara percentage. Dan kalau kita lihat juga bahwa di tahun 2025 akhir itu harga emas juga mengalami lonjakan hingga belasan persen, Ya, dan juga di awal, tahun 2026 ini hanya di Januari saja itu harga emas sudah naik, double digit juga. mhm. Sehingga saya bisa proyeksikan untuk pendapatan dan laba bersih untuk full year 2025 Antam itu pasti akan meningkat triple digit, dan untuk kuartal satunya jika harga emas stabil di harga di atas 4.800, di atas 5.000 ya, itu pendapatan Antam masih akan mengalami lonjakan nih secara year on year. Tentu ini menjadi katalis positif jangka pendek hingga jangka menengah untuk emiten Antam dari pergerakan harga emas seperti itu. Baik, saham Antam kemudian ini diiringi dengan proyeksi yang positif terkait, harga komoditas emas dan juga kinerja yang, kemudian menopang untuk Antam direkomendasikan buy, di support 4.120 dan juga resistance di 4.620 ya. Untuk Inco, proyeksinya Ya. seperti apa? Ya, untuk itu kita lihat hari ini, pagi ini naik 3,6% di level 7.025 ya. Saya sudah memproyeksikan bahwasannya Inco di sini masih sangat menarik. Kita lihat harga nikel Mhm. ya kalau kita tarik secara month to date sejak awal Januari 2026 ini harga nikel sudah naik 11,5% nih, di kisaran level 18.500 USD per tonnya. Dan kalau kita lihat secara, fundamental bahwasannya di kuartal 1 2026, di sini saya memproyeksikan bahwasannya ada peningkatan dari segi pendapatan atau, top line dan bottom line juga dari Inco akan mengalami
peningkatan meskipun memang, peningkatan harga nikel ini kan bukan, tidak tanpa sebab ya. Ya. Ya ini peningkatan harga nikel karena, Menteri SDM ya, itu menetapkan pemangkasan itu untuk produksi nikel di tahun 2026 itu produksi nikel yang tadinya 360, juta ton itu dipangkas menjadi 260, 250 juta ton dan juga memang itu akan, berdampak ke produksi dari dalam negeri. Tetapi di sini di sisi lain harga nikel juga akan mengalami lonjakan. Sehingga saya masih bisa memproyeksikan cukup menarik nih untuk, Inco untuk ya bisa di-hold setidaknya jangka menengah hingga jangka panjang. Karena memang, sejauh ini ya Inco kita lihat dalam pergerakan fase downtrend, tapi sekarang sudah mulai, pembalikan arah dan di Mhm. sini juga dicerminkan dari peningkatan atau pembalikan arah dari harga nikel global sendiri, seperti itu. Baik, itu dia untuk Inco seiring dengan, penguatan harga komoditas nikel juga, direkomendasikan, masih menarik, dari jangka menengah sampai dengan jangka panjang ya. Untuk, MAPI, ada proyeksi seperti apa nih Mas Abdul? Iya, untuk MAPI di sini kita lihat, saya memproyeksikan jangka menengah ya setidaknya hingga kuartal 1 akhir itu masih sangat menarik untuk MAPI ya, di mana kita harapkan harga MAPI akan price in nih di kuartal 2 nantinya di bulan 2 nantinya, bukan kuartal 2 ya. Kenapa? Karena di sini saya, berfokus pada, kelas menengah hingga atas yang mana ekonomi Indonesia diproyeksikan bertumbuh, itu disebabkan atau ditopang oleh peningkatan belanja atau konsumsi rumah tangga dari kelas menengah hingga kelas atas, Ya. di mana itu menjadi fokus saya. Dan kalau kita lihat ya, MAPI ini bergerak di retail, di, mall, ya. Jadi saya masih bisa memproyeksikan menarik, apalagi ditambah nantinya ada Imlek dan Lebaran di kuartal 1, atau di bulan Maret nantinya, sehingga itu bisa menjadi booster baru nih untuk, MAPI bisa bertumbuh di kuartal 1 2026 Ya. dan saya rasa harganya akan price in di bulan Februari nantinya, seperti itu untuk saham Baik. MAPI. Baik, untuk MAPI masih, kemudian direkomendasikan menarik menengah panjang juga atau seperti apa Mas Abdul? Iya, untuk MAPI di sini saya sebenarnya untuk jangka menengah saja ya, di Baik. ya at least di bulan 2 hingga bulan 3 saja. Baik, saham MAPI direkomendasikan tadi jangka, menengah seiring juga dengan berbagai, katalis dari musim liburan yang akan datang, dari Imlek dan juga, Lebaran begitu ya. Baik Mas Abdul, satu pertanyaan singkat terakhir ini terkait dengan proyeksi IHSG di perdagangan hari ini, support dan resistensinya seperti apa? Ya, untuk IHSG di perdagangan hari ini, proyeksi saya adalah bergerak atau menguat di atas level 8.996 dengan potensi supportnya untuk saat ini, IHSG itu support klasiknya itu bisa saya sebutkan itu di level kisaran di sini ada 8.930 itu untuk area supportnya seperti itu. Baik, support di 8.930 dan resistance di kisaran 8.996, Mas Abdul? Baik. Yes. Baik, terima kasih banyak Mas Abdul, Haq Al-Faruqi, Investment Specialist Makmur, sudah memberikan banyak, insights menarik, bagi kami di sesi Market Plus kali ini. Terima kasih Mas Abdul, sampai jumpa, salam sehat. Terima kasih. Iya, baik pemirsa kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya, tapi kami akan kembali mengupdate-nya bersama dengan rekan Wiki Adrian. Wiki, ada informasi apa usai jeda nanti? Ya, Ucana juga pemirsa ada informasi terkait dengan PT Trisula Textile Industries TBK yang memasang target pertumbuhan pendapatan 8% year on year untuk tahun ini. Informasi selengkapnya usai jeda berikut tetap bersama kami.